Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kelihatannya menjelang ya, semakin dekat, yaitu pada hari Senin tanggal 22 April 2024, rencananya Mahkamah Konstitusi akan memutus sengketa Pilpres 2024. Dan semakin seru karena masing-masing kelompok, terutama hari ini dan sebelumnya, bahkan besok juga ada penggerahan massa besar-besaran untuk memberi dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang tentunya diharapkan menguntungkan mereka, terutama dari kalangan paslon 01 maupun paslon 02. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada juga rencana besok, yaitu ya semacam ini ya, pengerahan massa besar-besaran juga dikatakan oleh kelompok 02, yaitu Prabowo Subianto Gibran, akan turun jalan juga membela argumen mereka atau tim hukum mereka atau argumen mereka, dan rencana menurunkan pasukan sebanyak 100.000 orang untuk juga memberi dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi tetap memenangkan Prabowo Gibran sebagaimana ini, saudara sekalian, sebagaimana diputuskan oleh KPU beberapa waktu yang lalu, yang dikatakan memenangkan Prabowo Gibran tanpa curang dan lain sebagainya. Nah, menarik saudara sekalian, karena menjelang putusan ini masing-masing pihak bertarung lapangan, terutama mengerahkan massa, memberi dukungan dan membangun opini yang luar biasa, baik di media sosial maupun termasuk di lapangan. Nah, ini kalau benar ini 100.000, saya kira ya mungkin kalau mereka turun, saya kira 100.000 nanti kita lihat, karena selama ini memang nampak ketika misalnya pada sebelum Ramadan itu kan ada demo-demo di DPRT menuntut DPR menggunakan haknya angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan, melakukan penyelidikan terhadap dugaan kecurangan pemilu, dan termasuk kebijakan bansos terhadap Presiden Jokowi. Waktu itu memang ada ketika demo berlangsung, beberapa kali demo itu yang didominasi oleh pendukung paslon 01 maupun 02, tetapi ada momentum tertentu juga ada paslon 02 juga, yaitu Prabowo Gibran, mendukung Prabowo Gibran itu mengerahkan massa, tetapi itu tidak banyak dan akhirnya jadi bulan-bulanan bagi dikejar-kejar oleh massa paslon 01 maupun 02. Nah, ini rencana besok ini akan, menurut mereka, terutama pendukung paslon 02 itu, menurunkan seratusan ribu massa untuk mengepung MK, memberi support kepada MK supaya MK tetap teguh teguh untuk membela atau meloloskan putusan mereka. Tentunya diharapkan tetap pada mendukung putusan KPU yang telah memenangkan Prabowo Gibran itu. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, ini bakal ramai karena kemarin juga kan hari ini dan kesana salah besok juga paslon 01 maupun 02 juga akan turun memberi dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi supaya jangan takut terhadap berbagai tekanan dan menuntut supaya Prabowo Gibran didiskualifikasi. Nah, sebagaimana dimuat di saudara sekalian, di Oposisi Cerdas ya, di portal Oposisi Cerdas Twitter hari ini, bahwa di sana di kalangan Prabowo Gibran itu juga hadir, saya lihat ada aktivis-aktivis, yaitu diantaranya misalnya Haris Ruslimoti juga berada di sana dan melakukan konferensi pers kemarin, dan ya semacam memberi tekanan terhadap
terhadap Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi bagi mereka Mahkamah Konstitusi harus tetap memenangkan atau mengamankan putusannya itu tetap mendukung Prabowo Gibran yang tadi diputuskan oleh KPU itu. Namun kalau kita lihat persidangan itu kan memang banyak sekali fakta-fakta atau sehari-hari lah fakta-fakta bahwa kecurangan tidak bisa dihindari. Oleh karena itu mereka bukan dihindari, tidak dipungkiri pada Pilpres atau pada pemilu kemarin. Jadi mereka khawatir juga jangan-jangan kemudian MK misalnya MK misalnya memutuskan bahwa sebagian dari pemohon punya gugatan itu diterima. Misalnya Gibran didiskualifikasi, kemudian ada pemilihan ulang atau pemungutan suara ulang, itu kan membuat mereka khawatir para paslon 02 ini. Oleh karena itu mereka perlu juga mengarahkan massa bahwa kami punya massa didukung rakyat juga, katanya, kira-kira begitulah. Dan memberi warning supaya MK harus tetap membela mereka gitu, atau membela KPU walaupun banyak fakta Pilpres kemarin diduga penuh dengan kecurangan. Nah, sebagaimana dimuat di di Twitter saudara sekalian, dimuat di Oposisi Cerdas kemarin, yaitu pada tanggal 14 April konferensi pers mereka saudara sekalian. Nah, mungkin akan saya kira itu intinya, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini dan nanti kita lihat perkembangannya karena dinamikanya semakin tinggi menjelang putusan MK itu. Jadi mudah-mudahan juga tidak terjadi apa-apa. Jadi cuma kita memang berharap MK memang sebagai lembaga terakhir yang memutus setiap permasalahan, terutama uji undang-undang terhadap konstitusi atau terkait masalah Pilpres ini, kita berharap bahwa MK memutus itu seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Jadi karena dia MK itu kan memegang sebagai peradilan politik atau tata negara yang di konstitusi yang mensyaratkan, konstitusi itu kan dasarnya adalah terutama pemilu itu kan jujur dan adil, itu menurut asas yang paling penting dalam kehidupan demokrasi kita. Oleh karena itu MK mungkin tidak perlu mendengarkan tekanan kiri kanan, tekanan politik dan lain sebagainya, tetapi yang terpenting adalah menegakkan kejujuran dan keadilan sebagai nilai-nilai yang ada di dalam, yang dikehendaki di dalam konstitusi atau menegakkan konstitusi. Saya kira anggota hakim Mahkamah Konstitusi pas saatnya memperbaiki kondisi Mahkamah Konstitusi yang carut marut di beberapa waktu yang lalu akibat diduga kecurangan dimulai Pilpres itu, mulai dari meloloskan Gibran yang merubah undang-undang oleh Paman Usman itu, sehingga perlu mereka perlu kembali kepada jalurnya, menegakkan kebenaran, keadilan dan nilai-nilai tertinggi dari etik yang paling nilai etik dan aturan-aturan yang ada atau membela konstitusi, sehingga MK kembali dari sisi citra kelembagaan kembali dipercaya, kemudian dari sisi dan diandalkan oleh masyarakat. Tetap di sisi yang lain dia juga tetap membela konstitusi sesuai dengan fakta-fakta atau dalam kaitan masalah Pilpres ini apa curang atau tidak, itu bagaimana pengamatan dan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh para pihak kemarin di Mahkamah Konstitusi itu. Sisa Mahkamah Konstitusi dengan integritas yang tinggi yang diharapkan oleh rakyat Indonesia atau penjaga konstitusi supaya dia tetap berjalan sesuai dengan relnya, itu yang banyak diharapkan oleh masyarakat kita. Oleh karena itu dia tidak boleh tunduk terhadap kekuasaan eksekutif atau tekanan eksekutif atau pihak-pihak mereka yang mencoba menekan mereka, membelokkan fakta-fakta atau membelokkan pikiran-pikiran mereka yang hendak berbuat menegakkan keadilan dan kejujuran. Itulah yang kita harapkan dari Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.